Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semuanya, kalian semuanya sekeluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar materi terakhir dari pembelajaran PAI ya, tentang kisah teladan Ashabul Kahfi. Sebelum kita mulai, mari kita buka pelajaran kita agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak pernah mendengar tentang kisah Ashabul Kahfi? Kisah para pemuda yang lockdown selama ratusan tahun. Seperti apa kisahnya? Nah, hari ini setelah menyaksikan video pembelajaran ini, harapannya anak-anak akan bisa memahami kisah tentang Ashabul Kahfi dan bisa meneladani Ashabul Kahfi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapakah Ashabul Kahfi itu? Mungkin kalian pernah mendengar ya? Nah, Ashabul Kahfi adalah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini dapat kita lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nah ini, mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di sebuah negeri yang namanya Syam, yang dikuasai oleh bangsa Romawi pada waktu itu. Saat itu Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang sangat kejam, namanya Dakianus. Dakianus adalah seorang penyembah berhala yang amat sangat fanatik, yang menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakianus ini menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala, maka mereka akan ditangkap dan dihukum di hadapan oleh Raja Dakianus. Ashabul Kahfi adalah salah satu sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mereka teguh dalam keimanannya itu. Meskipun kebanyakan masyarakat pada waktu itu mereka menyembah berhala. Ashabul Kahfi memutuskan untuk menghindari Raja Dakianus dengan cara apa? Dengan cara bersembunyi di dalam gua ya. Nah, demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka, sebelumnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 10 disebutkan, "Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada." Yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Masya Allah. Nah ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Akhirnya mereka diberikan petunjuk. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal nyaman di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menidurkan mereka di dalam gua selama 309 tahun
Bisa dibayangkan selama itu. Ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya amat mudah bagi Allah. Dan mereka masih hidup ya. Selama 309 tahun mereka ditidurkan oleh Allah yang tidak bisa dibangun oleh suara apapun. Masya Allah. Nah, Ashabul Kahfi tidur di dalam gua ini dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua sehingga tidak bisa langsung mengenai tubuh mereka. Akibatnya tubuh mereka tidak rusak. Dan demikian mereka pun tidak mendapatkan kepanasan, tidak mendapatkan sengatan sinar matahari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang melihat Ashabul Kahfi mengira bahwa mereka ini dalam keadaan terbangun ya. Selama 309 tahun kemudian bangun seperti orang yang baru bangun tidur. Masya Allah. Nah, ketika Ashabul Kahfi ini bangun ya, salah seorang ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka pergi ke kota dan membawa uang untuk membeli makanan. Apa yang didapati salah seorang Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata ia mendapati negeri, yaitu negeri Dakyanus ini sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berubah, telah berganti. Penduduk tidak lagi mengenali mereka. Jadi masyarakat tidak mengenal siapa mereka itu. Juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut, karena sudah berubah. Bisa dibayangkan selama 309 tahun mereka tertidur, tidak berjumpa dengan masyarakat, semuanya sudah berubah. Makanya wajar tidak ada yang kenal. Nah, demikianlah anak-anak kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur dengan keimanannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala membalas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai anak muslim, kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keimanan yang benar. Tidak terpengaruh oleh lingkungan, tidak terpengaruh oleh masyarakat. Ketika masyarakat jadi apapun, kita tetap teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoyahkan oleh apapun. Seperti yang dicontohkan oleh Ashabul Kahfi. Untuk menyelamatkan keimanan mereka, akidah mereka, mereka rela mengasingkan diri. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diperlihatkan oleh Allah yang melindungi Ashabul Kahfi tersebut. Nah, jadi apa hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini? Yang pertama adalah orang yang teguh dalam keimanan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepadanya. Jadi tidak usah khawatir. Orang yang teguh dalam keimanan pasti Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Yang kedua, mementingkan agama dari apapun ya, maka niscaya Allah akan menyelamatkannya. Artinya apa? Kita tidak usah khawatir dengan keyakinan kita memegang teguh Islam kita ini. Mementingkan agama di atas yang lain-lain, maka Allah akan menyelamatkan kita. Yang ketiga adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dilanda masalah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita semuanya. Itu diantara anak-anak hikmah yang bisa kita ambil. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam keislaman. Dan tentunya kita berharap kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita petunjuk, kita berikan perlindungan, keselamatan, pertolongan di dunia dan di akhirat. Oke anak-anak, itu yang bisa kita sampaikan pada pelajaran hari ini. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.